Seseorang sedang sakit keras karena karmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, seseorang sedang sakit keras ya karena karmanya. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Hanged Man. The Hanged Man ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini ya terhadap energi dari seseorang yang aku maksud teman-teman yang sedang sakit keras karena karmanya. Jadi dari kartu pertama ini mungkin ya aku melihat lebih cenderung terhadap sebuah perbuatan ya, perbuatan, perlakuan yang mungkin selama ini sudah banyak meresahkan kehidupan orang lain dan termasuk mungkin juga terhadap kehidupan kamu teman-teman ya. Jadi mungkin dengan kata lain bisa jadi ya begitu banyak orang yang menginginkan gitu, bukan hanya kamu, banyak orang yang menginginkan dia hancur ya, dan bahkan banyak orang yang menginginkan dia itu mati teman-teman. Agar apa? Ya agar ini orang, energi ini tidak kembali mengganggu dan mengusik kehidupan orang lain. Nah yang mungkin saking jolimnya orang ini teman-teman ya, begitu banyak doa-doa yang meminta kehancuran terhadap suatu energi tersebut, sehingga doa-doa tersebut terkabul. Nah, ketika doa-doa terkabul, ya, maka ya sesuatu hal yang cukup mengerikan itu akan terjadi. Ya, sesuatu hal yang cukup mengerikan apa sih, teman-teman? Ternyata aku punya The Lovers, ya. The Lovers ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana semesta akan bekerja dengan caranya sendiri ketika doa kamu dan yang lain itu benar-benar menembus langit. Ya, ketika doa-doa sudah menembus langit dan ketika semesta sudah bekerja dengan cara sendiri, maka karma, ya, karma kehancuran itu akan segera didapatkan dan dirasakan oleh orang-orang yang jolim, teman-teman ya, oleh seseorang yang jolim lah. Nah, bisa jadi ya, berbicara terkait dengan seseorang yang jolim, teman-teman, segala perbuatan sudah dilakukan gitu sih. Ya, dari apa mungkin memfitnah. Ya, suka memfitnah nih, teman-teman. Ya, kemudian hal yang mungkin paling tidak bisa ditoleransi adalah ketika ini orang suka ya mengirimkan black magic dan guna-guna terhadap orang lain. Jadi orang yang tidak dia sukai, teman-teman, itu pasti bakal langsung dikirimin black magic ya, dan bahkan apalagi ketika ada orang yang secara langsung ya berkonflik dengan dia, tentu itu akan menjadi bulan-bulanannya teman-teman. Dan itu mungkin sering banget terjadi dan sudah banyak korban yang yang berhasil lah ya, yang berhasil dihancurkan gitu sih. Maka ya wajar sih ketika memang karma yang akan didapatkan ini lebih mengerikan, lebih menyakitkan dari apa yang mungkin pernah dirasakan oleh orang-orang yang pernah terkena oleh black magic-nya ataupun oleh fitnahnya, teman-teman. Oke. Kemudian aku punya King of Pentacles, dan kemudian ini orang juga cukup sombong ya. Cukup sombong terhadap hal apa ya, teman-teman? Mungkin dari kondisi ekonominya bisa jadi, kemudian dari kekuatannya yang merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling kaya, teman-teman, sehingga suka merendahkan kehidupan orang lain. Ini juga termasuk orang-orang yang jolim dong, teman-teman. Jadi mungkin memang sebuah kesalahan yang dia perbuat ini sudah terlalu banyak, ya. Sebuah kesalahan yang dia perbuat ini sudah terlalu besar.
Jadi mungkin memang karena Tuhan yang sudah murka, teman-teman. Ketika Tuhan murka, maka ya apa sih yang nggak mungkin? Ya, ketika yang awalnya mungkin sehat, maka akan jatuh sakit. Ketika orang yang atanya kaya, maka akan jatuh miskin. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, karena dari kartu keempat ini sangat menggambarkan tentang bagaimana kondisi dari seseorang, teman-teman, yang lagi menuai karmanya. Ya, dia lagi sakit keras nih, kalau aku lihat ya. Dia lagi sakit keras ataupun ketika tidak sakit keras, ya teman-teman, kondisi kehidupannya lagi dilanda dengan berbagai bencana. Ya, kehancuran yang sesungguhnya. Oke. Nah, apa sih sebuah kehancuran dan karma yang terjadi, teman-teman ya? Selain mungkin dia sedang sakit keras ya, teman-teman. Jadi di sini aku melihat seperti ada sebuah kehancuran pengkhianatan. Bisa jadi kehancuran pengkhianatan di sini mengenai tentang kehidupan rumah tangganya ya, dihianati oleh pasangannya, kemudian di dalam bisnisnya dihianati oleh rekan bisnisnya, teman-teman ya, oleh rekan kerjanya, sehingga membuat karirnya akan hancur, usahanya akan hancur. Jadi begitu banyak dampak-dampak negatif yang akan terjadi, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu berikutnya, pada kartu kelima aku punya Eight of Wands. Ada 8 tongkat. 8 tongkat muncul hadir di sini, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang ya kalau dikatakan mungkin apa ya? Setelah kehancuran ataupun sebuah karma yang akan terjadi di sini, teman-teman. Maka sebenarnya seketika itulah orang-orang yang selama ini dicolimi, orang-orang yang selama ini disakiti, semuanya akan bangkit. Ya, bangkit dari segala keterpurukan mungkin yang awalnya yang dicolimi, yang dikirimin black magic itu sering sakit-sakitan, teman-teman, maka berangsur-angsur ya, teman-teman, kondisi kesehatannya akan membaik dan mungkin juga terkait dengan kehidupan kamu ya. Ya, terkait dengan kehidupan sosial, keuangan, bisa jadi teman-teman ya usaha bisnis juga akan meningkat, kehidupan keluarganya akan kembali harmonis gitu. Tetapi ya, dari energi ini juga cukup menggambarkan tentang bagaimana sikap optimismenya, teman-teman. Artinya ini orang bakal terus jolim, teman-teman, sebelum sebenarnya karma ini benar-benar membuat dia benar-benar tidak bisa berbuat apapun ya, ataupun membuat dia bakal lumpuh, teman-teman. Ketika karma itu benar-benar membuat dia lumpuh, baru itu semua akan berakhir. Nah, di sini gak usah khawatir. Aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini katanya menggambarkan tentang roda kehidupan yang akan berputar, teman-teman. Ya, roda kehidupan itu akan berputar. Jadi tidak selamanya orang yang selalu menjalimi, menyakiti kamu dan yang lain, teman-teman, dia akan selalu di atas nih. Ya, ada kalanya, ada masanya yang dimana kehidupan dia akan benar-benar terpuruk. Dan disitulah sebenarnya sebuah kemenangan ataupun sebuah doa-doa yang terkabulkan nih, termanifestasikan. Oke, dan yang terakhir aku punya The High Priestess. The High Priestess ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kebangkitan secara spiritualitas kamu ya, dan yang lain, teman-teman ya. Mungkin karena lebih dekat dengan Tuhannya, sehingga doa yang menyatu berhasil menembus langit. Itulah yang membuat seseorang terkena karma ya, seseorang sakit keras, dan bahkan ya tidak menutup kemungkinan akan berakhir dengan kematian. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.